الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu, dan anak-anakku yang saya cintai. Ini waktu Isya kurang 15 menit, jadi saya mungkin selama dulu 15 menit, kemudian kita sholat Isya, dan setelah sholat Isya kita lanjut kembali. Bisa sih? Yang pertama dulu saya agak lanjutkan dari sambutan Pak Ketua. Apakah memang Nabi pernah memperingati Isra Mi'raj? Saya jawab iya. Berdasarkan riwayat dalam hadis kita baca, ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, itu pagi harinya beliau itu termenung bagaimana caranya menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Tiba-tiba Abu Lahab datang. Dia bilang, Muhammad, ada berita baru? Nabi bilang, iya. Tadi malam saya baru pulang dari Isra Mi'raj. Nabi sudah menceritakan perjalanannya, dan itu tidak masuk di akalnya Abu Lahab. Terus Abu Lahab bilang, ini kamu sampaikan kepada masyarakat? Bilang, iya, saya mau sampaikan. Bagaimana kalau saya kumpulkan orang, kata Abu Lahab? Nabi bilang, iya, kumpulkan orang, nanti saya sampaikan. Jadi berkumpul orang, Pak. Siapa yang kumpulkan? Abu Lahab. Siapa yang ceramah? Nabi. Jadi ketua panitia Isra Mi'raj yang pertama itu adalah Abu Lahab. Berkumpul orang, niatnya Abu Lahab itu mengumpulkan orang untuk mempermalukan Rasulullah, untuk mempermalukan, bukan untuk mendengarkan ceramah, tapi untuk mempermalukan karena dia bilang ini tak masuk akal kalau orang tidak percaya. Maka dikumpulkanlah, kemudian Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi inilah peristiwa peringatan Isra Mi'raj yang pertama. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin masih ingat puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kita puasa di situ, itu kan berdasarkan riwayat yang kita baca dalam hadis. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram? Mereka mengatakan hari ini adalah hari baik. Hari inilah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah beserta pasukannya. Dulu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan kami pula bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa mengikuti Nabi Musa. Nabi kemudian mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih layak dan lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka diperintahkanlah para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Dengan catatan, Nabi katakan, kalau kita panjang umur sampai tahun depan, kita puasanya jangan sama puasanya orang Yahudi. Yang puasa 1 hari saja sebelum Muharram. Kita puasa 2 hari. Tanggal 9 juga, Tasmu'ah. Poinnya adalah puasa Asyura itu dilaksanakan untuk memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang turun? Nabi. Syekh Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah mengatakan, kalau peristiwa yang dialami Nabi Musa saja diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diperingati, logikanya seharusnya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW jauh lebih penting untuk diperingati.
Nabi yang turun. Kita tahu bahwa Allah pernah mengutus Nabi sebanyak 124.000. Dari 124.000 ini dipilih 25 Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Dari 25 ini dipilih lagi 5 Nabi Ulul Azmi yang memiliki tingkat kesabaran lebih dibandingkan Nabi lain. Dari 5 ini dipilih lagi satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin dari seluruh Nabi dan Rasul. Lebih layak untuk kita peringati. Ketika kita baca ayat dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ingatkanlah kepada mereka itu hari-hari Allah. Saya baca tafsir yang mana maksud hari-hari Allah itu? Ada saya baca penafsiran, dia bilang begini, hari-hari Allah itu adalah hari-hari besar keagamaan yang nilai sejarahnya itu bisa dijadikan pelajaran. Siapa yang suruh peringati? Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi peringatan hari-hari besar keagamaan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Saya kira ini cukup menjadi dasar bagi kita untuk memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid, Nuzulul Quran, peristiwa hijrah. Untuk apa? Mengingatkan umat Islam karena mereka sering lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka saya lebih suka menggunakan istilah peringatan dibandingkan perayaan. Kami biasa juga bilang perayaan Isra Mi'raj atau perayaan Maulid. Saya lebih suka menggunakan istilah peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid. Kenapa? Karena istilah Al-Quran menggunakan wa dzakir, ingatkan. Jadi peringatan. Saya kira ini sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, coba kita perhatikan ayat dalam Al-Quran, 4 surah dalam Al-Quran yang berturut-turut, surah ke-16, 17, 18, dan 19. Surah ke-16 surah apa? Surah Nahl. Surah ke-17 surah Al-Isra. Surah ke-18 Al-Kahfi. Surah ke-19 surah Maryam. Saya ingin memperlihatkan ini agar kita tambah yakin dengan kemahakuasaan Allah. Karena untuk memahami Isra Mi'raj itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan rasional, ada pendekatan iman. Kalau kita menggunakan pendekatan rasional, sampai hari ini Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal Pak kalau menggunakan akal. Coba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu jaraknya sekitar 1.400 kilo. Nah waktu itu pakai unta. Unta 1.400 kilo itu 1 bulan Pak. Perginya. Jadi kalau pulangnya juga 1 bulan, berarti 2 bulan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan Isra Mi'raj itu hanya 1 malam. Belum lagi dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit ke-7. Naik pertama, kedua, ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha. Nah, bahan langit pertama saja. Coba lihat dalam Al-Quran. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Jadi Bapak Ibu kalau keluar lihat ke langit dengan bintang. Oh, ini masih wilayah langit dunia ini. Karena masih ada bintang di kiri sana. Berapa jaraknya bintang terjauh dari bumi? Kemarin saya share di Google. Bintang terjauh dari bumi. Dulu ada bilang. Pada bulan Maret 2022 tahun lalu, teleskop Hubble Amerika itu mendeteksi bintang terjauh dari bumi. Jaraknya 28 miliar tahun cahaya. Artinya, kalau kita punya kendaraan yang bisa melaju sama dengan kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik, bukan per jam, per detik.
300.000 kilometer, maka kita bisa keluar dari langit dunia ini setelah menempuh perjalanan 28 miliar tahun. Perginya, belum pulang. Nah, umur dunia saja, ini belum 1 miliar tahun, Pak. Nah, ini perjalanannya berapa miliar kita? Sampai sekarang tidak masuk akal kalau menggunakan akal. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu menggunakan pendekatan iman dengan menggunakan logika kemahakuasaan Allah, dengan melihat 4 surah dalam Al-Quran yang di depan surah Al-Isra dan di belakang surah Al-Isra. Yang pertama surah An-Nahl, lebat. Lebat tahu apa? Tahun. Coba lihat itu, binatang kecil, tapi tingkat kecerdasannya luar biasa. Itu kalau kita belajar matematika, itu kan ada beberapa bentuk matematik, ada segitiga, ada keempat, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada lingkaran bintang, ada bentuk heksagonal. Kalau sekarang lebat, bentuknya apa? Heksagonal. Kenapa bukan bentuk lingkaran? Kenapa bukan segitiga? Ternyata para ahli matematika menjelaskan, kalau bentuk segitiga digabung berdekatan atau bentuk lingkaran, pasti ada ruang yang kosong. Kalau bentuk heksagonalnya dibantu oleh lebat, itu tidak ada. Kalau digabung, tidak ada ruang yang kosong, Pak. Jadi bentuk heksagonal itu, bentuk sarang lebat itu, materialnya paling sedikit, tapi daya muatnya paling banyak. Di mana itu lebat belajar matematika? Oh, ternyata terjawab dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa auha rabbuka ilal nahli. Tuhanmu mengajarkan kepada lebah. Kalau diterjemahkan kalian, Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Di situ kita ceritakan, memberikan wahyu artinya memberikan insting, memberikan naluri kepada lebah. Coba lihat, lebah itu sudah ribuan tahun, di mana-mana syaratnya sama. Apa pernah lebah itu memiliki keterangan bertemu? Kalau kita dari syarat bertemu ini ya. Tidak pernah. Dan tingkat kemiringannya itu sudah terukur dengan baik sehingga maju itu tidak sempat keluar. Gimana itu dalam belajar matematika dan fisika? Masih banyak anak-anak yang sendiri juga. Kata anak-anak itu dari kecil itu, itu ada iman lebah. Lebah videonya itu luar biasa. Kita tergabung-gabung. Itu sarangnya lebah, sistem pencahayaannya, sistem keamanannya luar biasa. Sehingga banyak penduduk Amerika sekarang meniru itu, Pak. Sarang lebah itu. Meniru. Nah, setelah kita melihat itu kembali, oh Allah yang ajari, Allah yang memberikan insting kepada lebah. Nah, kemudian setelah itu masuk ke surah Al-Isra. Itu kan yang luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh oleh Rasulullah dengan sangat singkat, hanya 1 malam saja. Nanti kita jelaskan setelah sholat Isya. Tapi saya mau kasih lihat surah berikutnya. Setelah surah itu surah apa? Surah Kahfi. Apa yang luar biasa di sini? Sekelompok pemuda yang berlindung dalam gua ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? 300 tahun. Kalau dalam surah Kahfi 300 tahun, wajah tisma ditambah 9 tahun. Kenapa Allah menggunakan ditambah 9 tahun? Kenapa langsung 309 tahun? Al-Quran mengatakan 300 tahun tambah 9. Ini salah satu kebenaran Al-Quran. Ternyata setelah dihitung, kalau menggunakan hitungan tahun Masehi 300 tahun, tapi kalau menggunakan tahun Hijriah 309 tahun. Karena tahun Masehi dengan Hijriah itu selisih 11 hari tiap tahun. Jadi setiap 33 tahun selisih 1 tahun. Jadi kalau tahun Masehi 300 tahun, tahun Hijriah sudah 309. Luar biasa kebenaran Al-Quran. Ini rekor hidup terlama. 300 tahun belum terpecahkan sampai hari ini. Hidup 300 tahun. Kita manusia biasa, kalau sakit itu 3 bulan, panik itu anak. Ledek itu kulit, kekerupan kulit. 3 bulan itu. Nah ini hidup berapa tahun? 300 tahun dan sehat ketika bangun. Dan mereka mengatakan berapa lama kita tidur? Jauh Allah, jauh mungkin 1 hari atau 1,5 hari. Masuk akal tak?
tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, dia bilang kun, jadi, maka jadi. Walaupun tidak masuk akal menurut ilmu kita, tapi Allah berkehendak, kita pasti hidup 300 tahun. Setelah surah itu surah Maryam. Apa yang luar biasa? Maryam, seorang wanita suci, gadis yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil dan melahirkan. Menurut ilmu manusia, ilmu biologi tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, jadi. Kita masuk ke surah, jadi kita perlu nanti kita lepas itu baru kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Sebelum saya masuk ke materi, saya mengingatkan kembali semuanya pahala yang luar biasa yang kita dapatkan malam ini. Itu tadi kita sholat maghrib menunggu waktu isya. Dalam hadis disebutkan orang yang duduk menunggu waktu sholat selama duduknya menunggu itu dikasih oleh orang yang dapat. Ditambah kita belajar ilmu agama, mendengarkan ceramah. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mengkaji ilmu agama itu afdalu minan nafilah, lebih baik dibandingkan sholat sunnah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat fadilahnya itu afdalu min mi'ati raka'atin, itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Karena di sholat sunnah 100 rakaat tidak pernah amalnya. Tapi itu bisa kita dapatkan dengan duduk mendengarkan kajian ilmu agama. Luar biasa. Kemudian coba lihat dalam Al-Quran, Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Kami ceritakan itu semua kita lakukan kepada Muhammad. Dinusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan imanmu. Jadi Rasulullah diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kita lagi terdahulu untuk menguatkan imannya. Dan kalau Rasulullah perlu dikuatkan imannya dengan mendengarkan kita lagi terdahulu, apalagi kita ini lebih penting mendengarkan kita Rasulullah untuk menguatkan iman kita. Di mana kita mendengarkan kita Nabi, kita Rasulullah, di mana kita dengarkan? Peringatan Maulid, peringatan Takbiran, menurut Quran, peristiwa hijrah. Itu tadi yang saya katakan, peristiwa besar keagamaan. Makanya penting diingatkan kepada umat Islam untuk memperingati hari kehadiran Islam itu, untuk mengambil hikmah dan menguatkan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW saja dikuatkan imannya dengan mendengarkan kita Nabi terdahulu. Saya lanjutkan ke materi tadi. Jadi kita sudah melihat bagaimana kemahakuasaan Allah yang menurut manusia tidak masuk akal, tapi kalau Allah berkehendak, jadi. Apa lagi? Yang terakhir, surah Maryam, wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil dan melahirkan. Sebelumnya surah Al-Kahfi, sekelompok pemuda yang mempertahankan keimanannya berlindung dalam Tuhan ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Kalau mau dipikir dengan akal dalam surah akal. Maka atas kata inilah kita mengimani peristiwa Israfil itu, walaupun tadi tidak masuk di akal kita. Tapi saya ingin mengatakan bukan tidak masuk akal, tapi akal yang tidak takut sampai ke mana. Karena ada 3 riwayat. Yang pertama rasional. Kalau rasional kan masuk akal. Ya. Kemudian ada yang
yang kedua irasional, pakai i. Irasional, apa artinya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dulu waktu saya diajak sama teman untuk masuk di apa dulu itu yang pakai mengadakan uang itu. Ada dulu, ada dulu makan. Saya diajak sama teman, dia bilang kalau kita kasih masuk uang sekian juta dalam 1 minggu atau 1 bulan dapat sekian. Saya bilang nggak masuk di akal. Karena ini kan sistemnya bagi hasil investasi. Kita kasih masuk uang kita diinvestasikan, keuntungannya dibagi. Di mana bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan sekian ratus persen dalam 1 bulan? Nggak masuk di akal saya. Saya nggak masuk. Waktu itu teman saya mau beli motor. Dulu uang tidak ada yang belikan motor, kasih masuk ini, kasih masuk ini. Karena ini janji, kalau saya dalam rumah saya tidak makan. Dia masuk. Sekalinya saya ketemu, mana sih, mau motor baru? Nah, motor baru, bang gila nih. Mana sih? Saya bilang kata-kata di akal saya tidak masuk. Nah ini nasional pak ya, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kemudian ada yang ketiga. Suprarasional namanya. Suprarasional. Bukan tidak masuk akal, tapi akal yang tidak mampu sampai ke sana. Contoh, Bapak Ibu percaya tidak ada siksa kubur? Percaya? Percaya Pak, karena dia bilang. Tapi bisa saja dibuktikan, kita kali kuburan, mana yang siksanya? Atau mana yang kubur? Nanti saya buktikan atau pakai CCTV di dulu. Ini kita lagi nanti. Itu bukan wilayahnya akal. Akal tidak sanggup sampai ke sana karena bukan wilayahnya. Itu namanya suprarasional. Jadi kita orang beriman percaya karena diajarkan. Itu kalau tahiyat kita akhir. Bila ada yang tidak akan bergaji. Apa yang Allah ini aku membuktikan min azab jahannam wa min azab al-qabr. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari siksa neraka dan siksa kubur. Tuh, berarti ada siksa kubur karena Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Itu disunahkan dibaca itu. Di setelah akhir-akhir itu. Makanya kita percaya dan kita walaupun secara akal kita tidak bisa buktikan. Tapi kita akan bicarakan ini pendekatan iman. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya Abu Bakar, kau percaya tidak dengan Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad ini? Apa dia bilang? Lebih dari itu sekalipun kalau Nabi yang katakan saya percaya. Karena beliau tidak pernah bohong. Nah, itu namanya pendekatan keimanan. Isra Mi'raj ini kalau sekali lagi kalau menggunakan pendekatan rasional, itu masuk akal. Nah, tetapi dengan menggunakan logika kemahakuasaan Allah, maka menjadi masalah benar. Apa pelajarannya? Kalau kita sudah yakin dan menghayati kemahakuasaan Allah, maka kita tidak akan pernah putus asa ketika susah, dan tidak akan takabur, tidak akan sombong ketika berjaya. Kenapa? Karena kita yakin dengan kemahakuasaan Allah. Kita yakin Allah mampu mengangkat kita dari kegagalan. Dan ingat Allah juga bisa menjatuhkan kita dari kejayaan. Saya masih ingat dulu pernah ada orang kaya sekali. Tapi kemudian jadi miskin. Kenapa jadi miskin? Takabur. Itu kan setiap hari banyak uang masuk dari hasil perdagangannya. Itu istrinya memilihnya uang terakhir karena uang puluhan juta Pak. Lama dia hitung, setiap hari begitu. Dia merasa capek. Apa dia bilang? Pak, saudara saya masih bersugi. Dia bilang, saudara masih bersugi. Apa yang terjadi? Bantu Pak, bantu. Untuk menghasilkan cahaya tidak susah. Jadi jangan kalau kaya dan penghargaan paham. Jadi kemarin di YouTube 30 bulan
sudah dewasa. Itu setiap bulan ratusan juta masuk ke rekening di uangnya. Tiba-tiba ketua umum, seluruh uang itu habis, langsung dia miskin. Dan dia itu mengambil makanan begitu mungkin. Jadi kalau Allah memberikan sebentar sekali. Kalau memberikan nikmat, begitu juga Allah memberi nikmat sebentar sekali. Sekali lagi, dengan menghayati kemahakuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah itu tak terbatas, kalau Allah berkehendak pun fayakun. Maka jangan pernah putus asa. Jadi, bagaimanapun penderitaan kita, tidak boleh putus asa. Makanya tidak boleh minta mati. Ketika kita tahu di Malaka, makanya bila saja mati dari berapa kali. Tidak boleh minta mati. Tapi kalau terpaksa, ada doa minta mati. Doa minta mati. Doa minta mati. Pak Guru ini kalau kita pakai doa yang itu tidak. Doa ini. Allahumma ahyini ma kana fil hayati khairan li. Ya Allah, berikanlah aku selama kehidupan masih lebih baik. Wa tawaffani idza kana fil wafati khairan li, dan matikanlah aku jika kematian sudah lebih baik bagiku. Ini juga bisa dibacakan kalau ada orang kata maut berhari-hari, tidak jelas ini mau sembuh atau mati ini. Kita bacakan. Tapi sebelumnya surah Yasin dulu. Ada yang pakai sama saya. Ustaz perlu bacakan surah Yasin didoakan juga mati. Dia bilang tidak. Surah Yasin itu salah satu pemilahnya memudahkan urusan. Kalau kehidupan masih lebih baik, dimudahkan kesembuhannya. Kalau kematian sudah lebih baik, dimudahkan sakaratul mautnya. Itu hikmahnya dibacakan surah Yasin, bukan dimakan mati. Nah, dibacakanlah doa itu tadi. Kalau laki-laki Allahumma ahyihi, kalau perempuan Allahumma ahyiha. Insyaallah Pak. Biasanya menurut pengalaman saya 3 hari itu. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, paling lama ada 3 hari, ada yang penjelasan itu. Mau sembuh atau mau meninggal. Tapi pengalaman saya yang saya bacakan bagaimana? Kalau ada yang sakit itu jangan panggil saya. Kalau saya bacakan ini jangan ganti lagu. Itu tadi, kita serahkan kepada Allah ya, kita serahkan kepada Allah mana yang terbaik. Tapi sekali lagi tidak boleh putus asa. Allah katakan, Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jadi Allah itu sayang kepada kita, dan tidak boleh putus asa. Kemudian kalau kita mengalami penderitaan, salah satu obatnya itu ingat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Penderitaan yang dialami oleh Rasulullah itu jauh lebih besar dan berat dibandingkan apa yang kita alami. Padahal beliau itu adalah kekasih Allah, Nabiullah. Saya sering mengutip pendapat ahli sunnah begini. Ada 3 hal yang tidak ada orang bisa lolos. Jadi jangan pernah berpikir mau lolos, dan tidak mungkin lolos. 1, kita tidak mungkin lolos dari komentar orang, pasti ada komentar itu. Yang kedua, kita tidak mungkin lolos dari masalah-masalah dunia. Apa masalah-masalah dunia? Sakit, lawan sehat. Jadi orang sehat sama sakit. Lapar, sakit, ya, hidup, mati. Itu masalah-masalah dunia, tidak mungkin lolos dari situ. Tidak mungkin lolos. Dan yang terakhir itu bagian, tidak ada yang bisa lolos karena berguna berarti berguna. Dan yang saya mau komentari yang 2 ini, Bapak Ibu, kita mungkin sepakat manusia yang paling baik seluruh dunia dan sepanjang sejarah adalah Nabi kita. Setuju ya? Bahwa beliau adalah manusia yang paling baik. Pertanyaannya, apakah seluruh orang cinta sama beliau? Atau ada juga yang benci? Ada yang cinta, ada yang benci ya? Ya, itu Nabi itu manusia terbaik, kekasih Allah,
Masih ada orang benci sama dia. Kita kekasih Allah bukan? Manusia terbaik bukan? Bukan. Jadi wajar kalau ada benci kita. Wajar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang bisa senang sama saudara kita. Oh, itu adalah target yang tidak bisa tercapai. Kata Arab ini. Ridwan ghayatul la tudrak. Keridhaan manusia adalah target yang tidak mungkin tercapai. Itu tadi. Kalau kita berpikir supaya orang senang sama kita, itu adalah mustahil. Di mana-mana pasti ada yang senang, ada yang tidak senang sama kita. Itu biasa. Ya. Karena di kita saja ada yang senang, ada yang tidak senang sama beliau. Demikian pula dengan penderitaan. Nabi kita itu kasih Allah. Apa beliau tidak ada penderitaannya? Oh, justru penderitaan beliau lebih banyak dari kita, Pak. Lebih banyak dari kita. Itu salah satu obat. Oh, nanti saja. Banyak penderitaan yang dialami. Padahal dulu tak ada dosanya. Kalau kita dikasih oleh Allah penderitaan, rasa sakit, kesempitan hidup, itu karena Allah cinta kepada kita. Dalam hadis itu disebutkan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba itu pasti banyak memberikan ujian kepada hamba-Nya. Jadi ketika Allah memberikan penderitaan, cobaan kepada kita, itu karena dua hal. Satu, Allah melihat hamba ini masih ada dosanya, dan Allah tidak mau hamba ini disiksa di neraka. Tapi istighfarnya, taubatnya belum cukup. Allah tidak mau dosanya terbawa ke akhirat. Maka dikasihlah sakit, dikasihlah penderitaan, dikasih kesusahan, dan dengan kesalahannya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, "Ma yusawwul muslimu min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala muslim, wala adha, hatta syawfa bi syakriman, ila kafara Allah biha min fadalihi." Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, keresahan, kegelisahan, kecemasan, sakit, atau apapun namanya yang tidak menyenangkan, termasuk tertusuk tuli, itu pasti ada dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sakit kepala, sakit perut, atau apa saja yang sakit, itu pasti ada dosa yang dihapus oleh Allah. Jadi kalau kita sakit, bersyukur atau bersabar? Bersyukur atau bersabar kalau sakit? Oh, boleh bersabar, boleh bersyukur. Bersyukur itu level atas. Ya, karena kita bersyukur karena dosa kita dihapus oleh Allah dan kita dicintai oleh Allah. Apa yang kedua, orang ini tidak ada dosanya, sudah habis dosanya. Jadi kasih penderitaan sama Allah. Untuk apa? Allah menghendaki hamba ini tempatnya di surga yang tinggi. Tapi amalnya tidak oleh Allah tidak cukup untuk mencapai tempat yang tinggi itu. Maka Allah kasih penderitaan, kasih sakit, kasih kesusahan. Dengan kesabarannya dia bisa sampai ke derajat yang tinggi. Makanya kalau sakit boleh mengeluh tak? Boleh. Tapi puji Allah dulu. Misalnya kalau ditanya sih, misalnya sakit sih, kalau saya tanya, gimana nih kalau Ustaz? Dan bilang bilang dulu, alhamdulillah ala kulli hal. Ibu coba ikut. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi. Baru mengeluh, silakan. Apa fadilahnya zikir ini? Orang yang dengan kesusahan kemudian berzikir dengan zikir alhamdulillah ya rabbil alamin, dia bulan terus dia berbanyak, maka Allah akan cepat mengangkat penderitaannya. Dan musik takdirnya lebih tangguh, diringkas oleh Allah menjadi lebih manis dan diperangi oleh Allah dengan berkata zikir alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena ada
hadis yang juga menjelaskan bahwa makin tinggi keimanan seseorang itu makin berat ujiannya, Pak. Makanya yang paling banyak mengalami penderitaan itu para nabi dan rasul. Coba lihat Nabi, dikata-katai, dilempari kotoran, dilempari batu, bahkan dibunuh. Ya, makin tinggi keimanannya orang, makin berat. Jadi orang yang dibawa oleh Nabi itu juga berat penderitaannya. Jadi kalau tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, hati-hati, bahaya. Kalau tidak pernah ikhlas. Dan bahayanya, orang yang tidak pernah susah itu cenderung takabur. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahul awna. Itu ada kecenderungan manusia itu menjadi sombong ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Makanya saya katakan penderitaan itu sebenarnya kebutuhan kita, kebutuhan spiritual untuk menyelamatkan kita supaya tidak takabur. Apa bahaya takabur? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar debu. Nanti kalau itu kita buka jendela di pagi hari ada cahaya matahari masuk, itu ada terbang-terbang di cahaya itu dalam. Walaupun sebesar itu kesombongan tidak bisa masuk surga. Itu sudah di dalam surga, sombong, diusir dulu. Kita itu belum masuk, masih di luar ini, mau sombong. Masuk surga, gimana kalau masuk surga? Di dalam menjadi musik kalau sombong. Jadi hati-hati. Makanya tadi saya katakan penderitaan itu kebutuhan spiritual sebenarnya. Makanya itu tadi Allah kalau mencintai seorang hamba banyak memberikan ujian. Jadi Rasulullah tadi sebelum diisraelkan itu latar belakangnya adalah beliau dalam kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang luar biasa. Makanya diangkat ke langit, dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Menghibur. Jadi ini pelajaran hikmah yang sangat nilai. Kalau susah di Mi'raj. Kalau susah Mi'raj. Tapi tidak mungkin kita sama dengan Nabi Mi'raj kita jalan secara fisik, karena itu berbeda. Tapi kita Mi'rajnya itu dengan sholat. Karena ini kita di sholatnya itu adalah menerima perintah sholat lima waktu itu. Makanya kalau susah ambil dulu sholat. Tapi saya melihat dulu. Itu luar biasa sholat lima waktu ya. Di mana diterima sholat lima waktu? Di langit. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu diterima di mana? Di bumi. Tapi sholat lima waktu di langit diterima. Maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling istimewa. Coba perhatikan. Ibadah yang lain itu boleh ditinggalkan kalau kita tidak mampu. Kalau kita misalnya sakit atau musafir, puasa misalnya. Puasa kan wajib. Tapi kalau sakit sih boleh tidak puasa? Boleh. Nanti diganti sehat. Ibu hamil tidak akan berpuasa, menyusui tidak akan berpuasa, tidak usah puasa. Nanti diganti. Mungkin diganti. Zakat, boleh tidak zakat? Boleh. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang yang punya simpanan uang atau simpanan emas atau barang berharga senilai 85 gram emas dan tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau tidak punya simpanan, tidak wajib zakat. Tidak usah berzakat. Jadi boleh tinggalkan, zakat boleh tinggalkan, boleh kalau tidak zakat. Haji apalagi? Ini kan sudah naik. Berapa yang kalau 40 juta ya? Sekarang berapa? 49,8 sekian, 50 gitu. Kurang 200 itu. 50 juta ya. Kalau tidak sanggup bayar rendah, tidak usah memaksakan diri. Ibadah yang lain boleh ditinggalkan kalau kita susah. Tapi kalau sholat boleh tidak ditinggalkan. Sakit susah. Orang sakit tetap sholat. Tidak bisa berbeda dulu. Kalau dulu kan, dulu sudah mampu juga. Baik. Sholat baik.
menggunakan isyarat. Isyarat juga tidak mampu, menggunakan radius, ingatan. Ingatan juga tidak mampu, disolatkan. Sholat ini hanya boleh ditinggalkan oleh dua golongan. Satu tadi orang mati, yang kedua orang gila. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, silakan pilih. Mau jadi orang mati atau jadi orang gila. Selama kita tidak gila dan selama masih hidup, selama itu aja sholat sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas sholat tidak boleh ditinggalkan. Saya dapat kisah nyata dari seorang teman dai yang menyaksikan langsung pemakaman di Jakarta. Jadi nanti dengan mata kepala ini seorang pengusaha, dua bersaudara, satu di Indonesia, satu di luar negeri. Dari ceritanya saya sempat di Singapura ya. Ini yang di Singapura ini orang kaya, pengusaha besar. Saudara itu pengusaha juga di Jakarta, tapi yang di Singapura itu lebih kaya lagi. Dia bangun masjid di Jakarta, saya lupa Jakarta mana itu, tapi dia sendirian. Dia bangun masjid, karena uangnya banyak. Jadi ketika meninggal di Singapura, itu jenazahnya dikirim ke Indonesia karena kemudian dimakamkan di Jakarta. Singkat cerita, pemakaman dilaksanakan dan saudaranya turun ke yang lain, saudaranya yang berlangsung dengan biasa saja. Dan setelah pemakaman, orang sudah pulang, dia juga sudah mau pulang. Biasanya kunci mobil, kunci mobil. Setelah dicari dipastikan bahwa tadi jatuh ke turun, betul tadi dia tanya sama Ustaz, bagaimana hukumnya menggali kemudian sudah ditutup? Dan hukum dasarnya tidak boleh, tapi karena darurat, kaidah mengatakan Abdullah kemudian Abdullah. Dalam kondisi darurat itu dibolehkan yang dilarang, silakan. Dipanggil itu bakal itu, apa aja pulang, kita tolong sekali kembali. Kursi mobil sudah dibawa digali. Ini kan pemakaman belum 1 jam, belum 1 jam. Begitu sampai di tepi jenazahnya itu menggali kubur rumah saya ketakutan. Kenapa? Karena sepertinya sudah hangus. Sudah hangus Pak. Terlapar. Dan belum 1 jam. Terus Ustaznya bilang begini, Pak, apa dosa besarnya saudara ini? Pasti ada dosa besarnya. Kenapa Allah berikan kali ini sampai begini di sistem dunia? Bilang Pak, saudara saya orang baik, suka membantu orang. Bahkan itu tadi ada musik yang malu sendiri. Terus dia bilang, kenapa Allah perlihatkan begini Pak? Pasti ada dosa-dosanya ini. Terus dengan ada saudaranya bilang, dia taruh di kolom itu pertolongan saudara malah sembahyang, malah sholat. Jadi biar kalau masjid di mana, biar kalau bersedekah lagi, kalau tidak sembahyang di air. Karena as-salat itu adalah awwal ma aujabahu Allah min al-ibadah. Salat itu adalah ibadah nomor 1 yang diwajibkan oleh Allah. Dia pertama, Pak. Jadi kalau kita angka, saya jaga dengan sama anak-anak. Salat itu 1, ibadah yang itu 0. Jadi kalau ada angka 1, 0 di belakangnya jadi 10. Tambah lagi 0 jadi 100, tambah lagi 0 jadi 1000, tambah 0 10.000. Makin banyak nolnya makin bagus. Tapi begitu angka kamu dikasih hilang, jadi berapa? Jadi 0. Jadi kalau sholat ditinggalkan, angka satunya hilang, Pak. Angka satunya hilang. Itu tadi, dia cuma mau masjid, dia mau bantu orang, tapi dia tidak sholat, disiksa di kubur. Saya cerita begini, ibu Pak Imam, tetangga saya di Samata. Dia bilang, Jakarta terlalu jauh, Ustaz, terlalu jauh. Ini saya lihat dengan mata kepala Pak Imam bilang begitu. Sudian, pemakaman semua sudian. Dan apa? Dibilang itu haji di pemakaman sudian itu ada dua yang dimakamkan. Satu dari arah Samata, satu dari arah lain. Jadi yang dari arah Samata belum masuk, langsung menempati lomba yang ada di depan. Langsung pemakaman. Kamu bertanya kepada pemilik kubur. Setelah selesai datang berhubungan sebentar dengan
ternyata tempatnya di situ. Setelah dikonfirmasi, oh dibilang bapak salah, harusnya bapak tadi di belakang, bukan di sini Pak. Salah nih Pak, kita di belakang, sama gitu. Dan tidak sama, itu ini saudaranya berdekatan. Nah, kalau di belakang bukan baik, kalian agak tiga kali sama kasusnya. Belum satu jam ini pemakaman, itu Pak Imam bilang mata kepala aku lihat sudah bocor di jenazah ini. Jadi dan banyak saya lihat di YouTube itu yang di Timur Tengah di mana orang yang meninggalkan sholat itu kan Allah perlihatkan itu sistemnya itu. Jadi jangankan meninggalkan sholat, sengaja menunda sholat sampai akhir waktu itu sudah diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena kawaii celakalah ancaman siksa bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat yang diancam ya, bukan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat diancam. Apa ancamannya? Orang yang lalai dalam sholatnya diancam dengan neraka kawaii. Ketika ayat ini turun, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, celaka kami. Tidak ada yang selamat kecuali Rasulullah. Hanya bisa. Kemudian ayatnya, bahwa itu dimusolli, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lain dalam sholatnya itu diancam oleh Allah dengan kawaii. Ini sahabat memahami lalai dalam sholat itu kalau digunakan meleset dalam sholat. Allahu Akbar. Jadi lemah hukum ini tidak. Mengingat sesuatu yang diluar. Kalau itu disiksa, ini sahabat bilang disiksa mati. Karena kita pasti pernah melihat itu pikiran. Bapak Ibu ada yang bisa busuk harus pakai jadi tidak pernah pikirannya. Ada. Kalau ada saya bertemu, karena saya bertemu. Ketika ada melihat itu, kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Kalau untuk itu, itulah hikmahnya kita istighfar 3 kali setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami katakan? Astagfirullah. 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 Kenapa istighfar setelah sholat? Siapa tahu dalam sholat tadi ingatan kita meleset, maka kita bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu, ingatan meleset dalam sholat sengaja atau tidak? Tidak semuanya. Jangan sendiri. Bayangkan, untuk yang tidak sengaja saya harus istighfar, apalagi yang disengaja. Itu istighfarnya lebih banyak lagi. Terus siapa mana yang diancam dalam ayat itu? Kata Nabi, alladzina yu'akhiruna as-salata al-waqtiha. Orang yang sengaja menunda-nunda waktu salat sampai akhir waktu. Ada yang orang menonton sinetron atau drama Korea. Itu salat duhur nih, dan sebentar. Boleh salat dan sebentar. Akhirnya dia salat di waktu itu. Dia salat tetapi dia tidak boleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian kecuali kalau terpaksa mana terjebak macet atau ada situasi yang tidak bisa itu disuruh karena terpaksa. Tapi kalau sengaja menunda itu diancam oleh Allah. Apalagi meninggalkan lebih berat lagi. Makanya sholat ini sudah harus diajarkan dari kecil. Anak-anak kita diajarkan, dibiasakan. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'ati sinin. Perintahkanlah anak sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum bi ashrin, dan boleh dipukul kalau sudah sampai 10 tahun. Dipukul karena tujuan mendidik bukan karena untuk menyakiti. Nah, tapi untuk mendidik. Saking pentingnya ini sholat ini. Bagian akhir dari ceramah ini, karena tadi sudah ada, jadi ini juga sambung saja. Kalau misalnya Bapak Ibu setuju, sebentar dulu, kalau tidak ada halangan pada tujuh, bisa kita lagi lanjutkan. Di samping dapat pahala 100 rakaat sholat sunnah, ditambah dengan pahala haji dan umrah. Man shallal ghadata fi jama'atin.
bilang, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat summa qa'ada. Setelah sholat dia tidak keluar, tetap duduk dalam masjid. Yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu. Berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Summa sholat raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ajrun hajjatin wa umratin, kana bil abadin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Jadi kalau tidak ada halangan dan Bapak Ibu setuju, silakan datang ke masjid. Sholat berjamaah, setelah sholat juga pengajian sampai pukul 6.20. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, insyaallah dapat pahala yang umrah, dapat pahala 100 rakaat, dan objektifnya lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan janji Allah dan Rasul, silakan datang. Itu sudah setuju insyaallah. Bagian akhir dari ceramah ini saya ingin melihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf kisah terusirnya iblis dari surga. Iblis ketika terusir dari surga kan dia minta hukuman dan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kata Allah, ini akan dalam mencari wakil, saya panjangkan umurku. Kemudian dia bersumpah, kalau Allah terima kami la aqudanna lahum siratan mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah membuat saya sesat, maka saya akan menghalang-halangi anak cucu Anda dari jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, ini kaidahnya. Setiap siratan mustaqim, setiap jalan lurus, setiap jalan kebaikan pasti ada iblis di situ. Tujuannya untuk apa? Menghalangi kita supaya jangan berbuat baik. Jangan berbuat baik. Makanya penting ini kita baca surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu momen perlindungan kepada Allah dari bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ingat, setan itu bisa masuk dalam tubuh kita, dia sendiri masyarakat, mengikuti peredaran darah dan membisikkan kejahatan ke dalam dada kita. Makanya baca surah An-Nahl supaya kita tidak digoda oleh setan, agar kita tidak jadi pelaku kejahatan. Dan baca surah Al-Falaq supaya kita tidak jadi korban kejahatan. Makanya salah satu wirid harian itu surah Al-Falaq dan surah An-Nahl, supaya kita tidak jadi korban kejahatan dan tidak menjadi pelaku kejahatan. Itu sumpahnya iblis akan mengucapkan seluruh anak itu ada. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru iblis datang untuk menyesatkan. Ulama tafsir mengatakan ada 2 arah yang tidak disebut oleh iblis, atas dengan bawah, tidak disebut oleh iblis. Kenapa? Karena itu tidak sampai di situ. Kenapa? Karena di atas itu tempat mulai dari kita tadi. Kalau kita susah tadi, kalau kita susah bagaimana? Naik. Kalau kita gembira, tuh, Bapak dapat telepon dari atas. Bapak, cucu tak sudah lahir dengan selamat. Apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Jadi kalau gembira, turun. Kalau sudah, naik. Itu kan ini dia di berganti. Susah dan senang dan susah. Kalau senang, turun. Kalau senang, naik. Tapi kalau ke kiri, dari kanan ke kiri, ini yang ditangkap sama kiri. Ini yang ditangkap sama kiri. Nah, ini berpercaya dengan ayat Al-Quran kan? Ya ayyuhalladzina amanu istaqimu bis-sabri was-shalah. Ayo orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Bapak Ibu, ingat doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, demikian pula dengan keturunan itu. Insyaallah doa ini kita amalkan setiap hari. Anak-anak kita itu tidak berat untuk diri sholat. Tidak berat. Jadi tapi nggak dicontoh, diingatkan. Tapi dengan doa berkah doa ini, insyaallah anak kita mulai melakukan sholat. Saya kira dulu demikian Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan sebentar subuh lagi. Tapi kan waktu subuh yang istirahat itu biasanya 1 jam, 60 menit. Saya kira cukup karena masih ada acara anak-anak kita itu untuk pengumuman
Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantar keselamatan bagi akhirat, dan semoga Allah menjaga seluruh kita dari berbagai kesehatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bagaimana dengan maksimal dan insya Allah kita akan selamat dari kesehatan yang berbahagia. Dalam hari ini ya, wa la kulli shay'in rabbana taqabbal minna wa taqabbal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.